Itu mukadimah untuk memahami bahwa huruf itu selain punya bentuk dan juga punya pengucapan dan ada rahasia di dalamnya, juga punya nilai, bobot. Setiap huruf itu juga punya bobot, juga punya muwakil disebutnya. Dan muwakkal, malaikat yang menjaga setiap huruf. Jadi dari alam sana Allah sudah memberikan petunjuk Ar-Rahman. Yang pertama itu fi'il adalah 'allamal Qur'an. Baru khalaqal insan. Karena insan itu adalah apa? Ini ayat Qur'annya ya. Jadi setelah Sang Maha Pencipta mengajarkan Al-Quran, baru menciptakan manusia. Antum tidak bingung dengan awal surat ini. Bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran sedang manusianya belum tercipta? Bingung tidak? Bertanya tidak antum? Oke, antum buka tafsir, dalam tafsir-tafsir dinyatakan karena Al-Quran itu lebih mulia dan penting untuk kehidupan manusia, sehingga itu didahulukan. No, ini kalamullah, not that simple. Pasti urusan timeline wujudinya juga berpengaruh. Kita kasih penjelaskan. Kenapa? Karena masa sebelum masa fisik, masa awal, itu belum ada jenis ataupun spesies. Manusia itu spesies bukan? Ketika sudah ada alam semesta, atmosfer, bumi yang untuk ditempati, bintang, langit, dan alam universe ini bisa bekerja, baru ada spesies-spesies kan? Masa sebelumnya, belum ada jenis ataupun spesies. Di alamun nur, belum ada. Sehingga, baru khalaqal insan. Jadi, ta'limul Quran itu di awal. Di alamun nur. Pada siapa Al-Quran turun? Turun kepada siapa Al-Quran? Kepada siapa? Nabi Allah Muhammad. Berarti, ini juga satu bukti bahwasanya yang pertama dicipta adalah Sayyidul Wujud, Rasulullah. Karena di awal masa ada ta'limul Quran dari Azza wa Jalla untuk Ar-Rasul. Sebelum segala ciptaan lain, sebelum ada jenis, sebelum ada spesies. Baru khalaqal insan. Baru menciptakan manusia. Di situ sudah ada spesies. Awalnya belum ada spesies. Semua satu kesatuan. Hadir dalam embrio cahaya yang pertama tercipta. Baru khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mengajarkan ilmul bayan. Apa ilmul bayan? Ilmul bayan adalah skill of communication. Dengan hadirnya huruf dan kata-kata yang menjadi kalimat. Dan mempunyai makna dan hakikat. Itu al-bayan. Baru lanjutannya apa? An-najmu wasyajaru yasjudan. Dan seterusnya dari kauniyah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu menarik ke awal ta'limul Quran. Itu dahsyatnya. Satu, jadi huruf-huruf itu terbentuk di alam cahaya dan ilmu berkomunikasi agar makhluk bisa memahami sang Khalik, sang Tuhan, harus adanya pola wujud komunikasi dan adanya zalikal kitab yang mana kalimah itu mewujud dalam dan tercetak kitab itu dalam diri Nurul Anwar Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah. Paham antum? Itulah kitab itu, bukan kitab ini. Bukan antum bayangkan kitab itu yang hanya kebuka di alam ini dan teks dan orang fahamnya bisa beda-beda. Ini kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, qayyiman. Di awal. Dalam diri para utusan yang diawali oleh Rasulullah. Itu aja sebagai bukti bahwasanya itu yang awal dicipta. Jadi di masa yang masih berupa energi sebelum alam ini berkembang. Sehingga setiap huruf itu punya makna. Makna yang multidimension. Itu yang kita coba ungkap dalam buku Algoritma Syahadat. Supaya orang memahami kedahsyatan syahadat yang bisa menghimpun sistem alam semesta semuanya. Jadi huruf itu bukan sembarang. Ana mau tanya, Al-Quran yang kita baca tersusun dari apa? Quran tersusun dari apa?
Bagaimana antum memahami Al-Quran? Dari apa? Ayat yang berbentuk apa? Kata-kata. Dan kata-kata adalah rangkaian dari huruf. Makanya setiap huruf itu mempunyai satu aksara, bentuk. Yang bentuknya itu bukan sembarang. Kenapa alif itu satu lurus? Kenapa ba itu telentang? Kenapa tak? Kenapa ada ha? Kenapa? Itu bentuk semua mempunyai makna. Ini sekedar mukadimah untuk antum fahami rahasia ini. Dan sayangnya di pesantren dimanapun tidak ada kurikulum yang betul-betul mengajarkan ilmu ini, ilmu huruf. Padahal dia adalah kuantum ilmu. Jadi ada bentuk. Kemudian ada apa lagi? Selain bentuk apa? Note. Cara mengucapkan. Alif, ba, ta. Betul tidak? Kemudian ada notasi. Yang mana ketika dia disebut, kalau dalam orang belajar musik, piano, segala alat-alat musik, dia itu ada note. Yang menunjukkan keynote ini bunyinya begini, ini begini, ini begini. Betul kan? Nah, huruf itu dengan simbolnya orang belajar bagaimana menyebutkan. Itu ada rahasianya di lidah. Kemudian selain itu, segala sesuatu itu, baik yang fisik ataupun metafisik, punya bobot, punya weight, punya mizan, punya timbangan. Paham tidak tuh? Ini gelas, anak taruh di atas timbangan, doltek, yang keluar apa? Antum tahu timbangannya dari mana? Dari angka. Dan angka-angka sudah tersebut dari Al-Quran. Jadi alam Al-Quran itu, angka dan huruf itu hadir. Betul atau tidak? Menyatu menjadi bahasa. Yang kemudian berkembang menjadi multi bahasa di alam semesta. Yang diawali dengan induk bahasa adalah bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Jadi kata Arab itu, ana udah bilang, Arab itu maknanya bahasa, hukum, syariat, dan kitab yang dari Allah. Jadi siapapun beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, bisa membaca bahasanya, bisa menyebutkan huruf-hurufnya dengan benar dan baik, maka dia Arabi. Dia itu orang Arab. Itu definisi yang secara literatur, yang bukan secara antropologi. Ini itu tidak. Itu real yang. Jadi mau bangsa manapun, hitam, putih, kuning, ungu, dengan telinga yang gede ataupun kecil, hidung yang mancung ataupun pesek, dengan berjenggot atau tidak, perbedaannya dia Arabi atau bukan adalah ketika dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan bisa membaca, itu baru dia. Jadi bukan geografikal atau antropologi dengan dua-dua negara yang dibatasi, tidak. Makanya kalau orang yang bisa bahasanya, bisa memahami kata-katanya, tetapi dia ingkar dan bahkan memusuhi para utusan, dia disebutnya apa? Al-A'rab, asyaddu kufran wa nifaqa. Dengan ada dua alif sebelum ain dan setelah ro. Hanya saja dalam penerjemahan ada hal yang berbeda, sangat berbahaya. Kata Arab diterjemahkan sebagai Arab Badui. Ternyata bukan hanya dalam penerjemahan bahasa Melayu. Ternyata itu bersumber dari masa-masa penafsiran juga. Itu tidak benar. Karena Arab beda dengan A'rab. Ini the total opposite. Karenanya seperti Abu Jahal bukan Badui, konglomerat. Umayyah, Utbah, semua itu, Abu Sufyan dan semua itu, dedengkot Quraisy, konglomerat Quraisy yang memusuhi Nabi, itu A'rab. Asyaddu kufran wa nifaqa. Dia mengerti bahasanya, bisa mengucapkannya, mengerti yang luar biasa tentangnya, tapi tidak mau beriman. Asyaddu kufran wa nifaqa. Jadi kalau mau menghina yang negara-negara sekarang yang kongsi dengan musuh dan yang bahkan memusuhi kaum muslimin sendiri, memerangi sesama seagamanya, sesama yang sebahasanya, itu jangan nyebut Arab. Banyak orang di Indonesia, di mancanegara, lihat tuh Arab. Maksudnya dia negara Arab dengan yang pemahaman. Tapi kalau orang tahu Al-Quran, dia perlu menjaga. Selalu positif kata. Tapi sebut A'rab.
perlu latihan itu orang-orang. Jadi ketika hendak mengejek, bukan Arab. Arab yang beriman, yang mengaji, yang tawassul, yang tahu Al-Quran, bisa membaca, hati bersama sang Nabi, pengikut Rasul, itu Arab. Terlepas sukunya, bangsanya, kulitnya, terlepas dari itu semua. Biar orang banyak paham karena tidak terbahas. Dan karena penerjemahan juga salah itu mengartikan Arab Badui. Mazlum. Banyak sahabat Nabi yang tulus Arab Badui. Sampai sekarang Arab Badui itu tulus, karim, dermawan, itu banyak. Jadi kesian itu mereka jadi tumbal kesalahpahaman dan salah arti dalam tafsir dan bahkan penerjemahan Quran. Nah, perlu diteliti lagi. Ada 19, ada kata Arab, ada kata Arab. Antum perhatikan kata Arab, 99% selain dalam surat, ada satu surat Taubah 19, itu negatif. Arab urusannya semua yang positif. Lisanun Arabiyyun mubin, kitabun Arabiyyun mubin, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini media yang Allah ciptakan untuk kalian bisa berkomunikasi dengan Allah. Antum menghina Arab, antum menghina apa yang Allah turunkan. Seperti menghina. Tapi dalam bahasa hinaan, dan ini moga-moga bahkan newspapers dan semua yang punya muslim bisa latihan mengganti. Arab, jangan disamakan. Hurufnya aja 15, 13. Dan antum sekedar mukadimah untuk fahami tadi yang mengenai itu. Mengenai rahasia alif. Jadi kita paham dari awalnya. Antum lihat. A. Hurufnya apa aja? Ain, Ra, Ba. Ini ada kode di sini. Ini disebutnya apa? Apa penyebutannya simbol ini? Coba huruf ini apa? Antum semua tahu. Apa? Ain. Ya kan? Ain punya arti juga gak? Apa dalam bahasa Arab? Satu, apa lagi? Mata air, apa lagi? Ayo. Barakallah. Zat. Sumber. Ainul Hayy. Itu artinya ain. Lalu ini Rabb ada artinya enggak? Makanya apa dalam hadis qudsi kata Allah? Ana Arabi, ana Arabun bila ain, wa Ahmadun bila mim. Aku adalah Arab tanpa ain. Dan Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aku adalah Arab tanpa ain dan Ahmad tanpa mim. Yakni apa? Ahad. Tidak sembarangan. Hadir setelah bahasa ada Ibrani. Ibrani hurufnya sama. Ain, ba, ra. Kebalikannya ra dan ba. Yani bahasa yang nyebrang. Orang yang abara. Nyebrang. Logat seberang. Bahasanya Arab. Wahyu turun bahasa Arab. Para nabi ketika berdialek baru keluar bahasa lainnya. Nabi Nuh Syriania. Nabi Musa Ibrania. Nabi Allah Isa Aramaik. Bahasa Sanskerta, semua bahasa-bahasa dunia ini induk bahasa. Kalau antum muslim dan baca Al-Quran, antum tahu tidak usah repot. Saintis pun mengakui. Pasti ada satu bahasa yang mana dia mother of all language. Induk bahasa. Kita yang muslimin tidak usah repot nyari. Tiada lain itu adalah Ar-Rahman Allama Al-Quran. Dan ini hadis qudsi sangat bermakna. Jadi, Rabb, Al-Ahad, dan Ahmad. Ini makhluk pertama yang sesama. Satunya nazariyah dan wujudi. Hadir dalam nur. Ta'limul Quran. Dan Ahmad. Arab. Itu bisa pahami ini?